Halo semuanya, nama saya Ryan Rakan. Di sini saya mau menjelaskan tentang ERP. ERP atau Enterprise Resource Planning merupakan sebuah konsep untuk merencanakan dan mengelola sumber daya sebuah perusahaan. ERP merupakan sistem terintegrasi yang mempunyai tujuan untuk merangkum proses bisnis yang ada, sehingga menjadi suatu kolaborasi yang efisien dan efektif. Konsep ERP dapat dijalankan dengan baik jika didukung oleh seperangkat aplikasi dan infrastruktur komputer baik software maupun hardware, sehingga pengolahan data dan informasi dapat dilakukan dengan mudah dan terintegrasi. Jadi secara singkat, ERP itu adalah sebuah konsep bagi perusahaan untuk mengelola sumber daya yang ada menjadi lebih efisien dan efektif. Modul dalam SAP. Yang pertama ada sales dan distribusi. Di sini digunakan oleh perusahaan untuk mendukung kegiatan penjualan dan distribusi produk dan layanan, mulai dari permintaan pembelian, penjualan, pengiriman, hingga nantinya melakukan penagihan. Jadi segala sesuatu adanya order ataupun permintaan dilakukan oleh modul sales dan distribusi. Yang kedua ada material management. Tujuan dari modul ini adalah untuk mengoptimalisasi sebuah proses yang terkait dengan perencanaan, pengadaan, pembelian, hingga penyimpanan material dan untuk mengelola inventaris suatu perusahaan. Ini memungkinkan perusahaan mengawasi, merencanakan pergerakan inventaris perusahaan serta pengadaan inventaris itu sendiri. Jadi di modul ini semua terkait tentang material akan dibahas di modul ini. Yang ketiga ada production planning, berfungsi dalam merencanakan dan mengendalikan jalannya material sampai kepada proses pengiriman produk. Modul PP membantu perusahaan dalam menjalankan proses perencanaan dan kontrol terhadap aktivitas produksi yang terjadi dalam perusahaan. Jadi semua yang terjadi di bidang produksi dibawahi oleh modul ini. Quality Management bertujuan untuk membantu pengecekan terhadap kualitas dari rangkaian proses yang terjadi dalam logistik. Kualitas selalu meningkatkan basis pelanggan. Modul ini sangat membantu dalam banyak aspek. Tugas-tugas seperti inspeksi, audit, produksi dapat dibuat sederhana dengan modul ini. Semua tentang kualitas dibawahi oleh modul ini. Terus ada plan maintenance. Modul ini membantu perusahaan untuk mengelola proses perawatan atau maintenance yang ada di dalam perusahaan. Seperti contoh, ketika di dalam perusahaan ada mesin yang akan bekerja, modul ini akan berfungsi untuk menjaga alat-alat tersebut. Soalnya jika alat-alat tersebut mengalami kendala, tentunya perusahaan akan mengalami kerugian. Jadi fungsinya itu di situ untuk menjaga setiap alat-alat untuk perawatan. Terus ada aset manajemen, membantu perusahaan mengelola pembelian aset tetap. Jadi tentang adanya pembelian suatu mesin ataupun pembelian barang di dalam perusahaan itu dibawahi oleh aset manajemen. Selanjutnya ada human resource. Modul ini tidak hanya membantu dalam proses perekrutan karyawan, tetapi juga membantu dalam pemantauan kinerja karyawan, mengelola kompensasi, penggajian, serta promosi. Jadi yang berhubungan dengan sumber daya manusia yang di dalam perusahaan itu tuh dibawahi oleh modul human research. Project system. Modul ini membantu perusahaan untuk mengelola project life cycle mulai dari penataan, perencanaan, pelaksanaan, hingga penyelesaian proyek. Perencanaan detail dengan menggunakan perencanaan unit cost dan menetapkan waktu kritis. Ada skill perencanaan aktivitas dan penjadwalan. Monitoring terhadap material, kapasitas, dan dana selama proyek berjalan. Selanjutnya ada financial accounting. Modul ini berfungsi untuk mengelola mencatat transaksi keuangan yang ada di dalam suatu perusahaan yang tujuannya akhirnya adalah untuk menghasilkan laporan keuangan yang akurat pada akhir periode. Fungsi di dalam modul ini yang sering digunakan yaitu account receivable, account payable, asset accounting, dan general ledger. Selanjutnya ada controlling.
Mendukung dalam proses perencanaan, pelaporan, dan pemantauan operasi bisnis perusahaan. Modul ini lebih condong membahas tentang internal accounting, misalnya mengenai biaya produksi, cost center, profit center, dan lain-lain. Jadi dua modul ini kurang lebih mirip, dan terkadang dua modul ini disatukan menjadi financial accounting dan controlling. Tapi apa sih bedanya dari kedua modul ini? Bedanya tuh kalau finansial berfokus pada pelaporan keuangan dan akuntansi secara keseluruhan, sementara controlling sendiri berfokus mulai dari perencanaan biaya atau budgeting, monitoring aliran keuangan, planning anggaran setiap divisi atau area sampai ke perhitungan biaya produksi secara detail. Submodul dari sales dan distribusi ada shipping and transportation, bills of material, sales information system, credit control, dan sales. Submaterial management ada purchasing, inventory management, material planning, material requirement planning, warehouse management. Dari sub production planning ada sales and production planning, demand management, material requirement planning, capacity requirement planning, bills of material. Selanjutnya ada sub dari quality management, ada planning, ada process inspection, notification of quality, quality control, dan ada test equipment. Dari sub plan management ada maintenance planning, preventive planning, service management, predictive maintenance, project maintenance. Dari sub asset management ada pre-purchasing activity, vendor evaluation, inventory management. Dari sub human resource ada organizational management, ada personal administration, ada requirement, ada personal management, ada team management. Dari sub project system ada project planning, ada project preparation, ada project tracking, ada project reporting, ada pun project cost. Dari sub final accounting ada book close, tax, account receivable, ada account payable, ada consolidation. Dari sub controlling ada cost element, cost central, profit center, internal order, activity based costing. Oke. Selanjutnya ada tentang keterkaitan integrasi antar modul SAP. Jadi secara keseluruhan tentu antar modul pasti saling terkait. Modul-modul tersebut sudah terintegrasi sehingga antar modul akan terkait datanya. Jadi jika suatu perusahaan ingin maju dan lebih efisien, tentunya akan menggunakan sistem terintegrasi, salah satunya SAP. Jadi saya ingin memberi contoh untuk lebih jelasnya seperti perusahaan pakaian. Di sini perusahaan pakaian jika ingin lebih efisien dan lebih maju tentunya akan menggunakan sistem integrasi. Contohnya ketika ada order yang datang ataupun kita melihat pasar yang ada, tentunya pihak sales dan distribusi akan melihat tersebut. Kemudian pihak sales akan melihat barang-barang yang akan diproduksi, yang akan diperjualbelikan. Itu apakah ready ataupun harus diproduksi dan apakah kualitasnya bagus. Itu tuh dari sistem yang sudah terintegrasi. Jadi tidak perlu lagi pihak sales harus mempertanyakan kepada pihak produksi apakah barang itu sudah ready ataupun barang itu harus diproduksi, dan harus mempertanyakan kualitasnya ke pihak quality management. Nah, tidak perlu. Jadi semua ada di sistem yang menjadi satu. Jadi pihak sales akan melihat apakah barang-barang tersebut ready dan kualitasnya bagus, melihat dari sistem yang ada. Kemudian pihak sales akan melihat apakah budget kita untuk mengeluarkan produk tersebut apakah cukup ataupun apakah ada terkendala ataupun akan mendapatkan keuntungan dan lain-lain, akan melihat dari pihak finansial dan controlling. Di situ tinggal dilihat di sistemnya bahwa budget yang akan dikeluarkan adalah sekian. Jadi pihak sales akan memperhitungkan bahwa kita harus memperjualbelikan sekian ataupun kita harus menerima order sekian. Terima kasih, sekian dari saya.